Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mohon izin silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih atas ketua kelas ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini yang tidak hadir siapa saja? Ada yang tidak hadir di sini? Ada Siapa yang tidak hadir nih? Renanda, Renanda kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Raihan, Raihan kemana? di Macam keluar. Iya. Siapa lagi yang tidak hadir? Sudah 2 orang ya. Yang selebihnya itu hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taharah ya. Wabil khususnya kita tuh bakal membahas tentang mandi wajib. Nah, yang mana mandi wajib ini sangat diwajibkan kepada orang-orang yang terkena atau yang mengalami junub. Nah, kita lihat ya konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada perihal pengertian. Apa sih pengertian dari mandi wajib itu sendiri? Yang selanjutnya ada penyebab mandi wajib. Penyebabnya itu bagaimana ya? Oh, sebentar. Kayaknya mau ngapain? Oke, dari sini aja ya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian mandi wajib itu sendiri. Apa pengertiannya? Yang selanjutnya, yang kedua tentang penyebab mandi wajib. Nah, yang ketiga tentang sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Yang keempat tentang tata cara mandi wajib, dan yang terakhir tentang hikmah mandi wajib. Nah, berarti dalam pembahasan kita pada pertemuan hari ini ada 5 konten yang akan kita pelajari terkhusus gitu. Sebagian ada yang Bapak sampaikan sendiri, ada juga nanti yang oleh teman-teman akan cari sendiri, dan teman-teman nantinya akan dibagi kelompok ya. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu ya. Di sini ada video mengenai mandi wajib ya. Kita simak terlebih dahulu ya. Mohon disimpan terlebih dahulu alat tulisnya. Nah, kita simak dari paparan video yang ada di layar. Silakan ya. Sudah masuk. Sebentar ya. Sebentar ya, ini terkendala teknis. Nah, di sini ada video mandi wajib. Coba disimak ya teman-teman. Mandi wajib. Islam sangat memperhatikan kebersihan, baik kebersihan lahir maupun batin. Hal ini bisa dilihat dalam aturan syariat secara khusus membahas tentang kesucian atau taharah. Salah satu
yang menurut bahasa artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Mandi hukum dasarnya adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah ketika kita mandi dengan niat mandi hari raya atau akan sholat Jumat, maupun bisa juga menjadi wajib jika terdapat sebab sebagai berikut. Mandi bisa menjadi wajib ketika 1. Bertemunya kemauan laki-laki dengan kemauan perempuan. Yang kedua, ketika keluar air mani. Yang ketiga, ketika mandi. Yang keempat, keluar darah haid atau darah bulan. Yang kelima, keluar darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Yang keenam, melahirkan. Nah, itu sudah dipaparkan ya tadi tentang mandi wajib. Ya. Nah, dari video yang telah kita simak ya tadi itu ada dari pengertian mandi wajib. Nah, tadi disebutkan bahwasanya pengertian dari mandi itu atau mandi besar itu akar katanya itu adalah al-ghusl, atau kalau filmnya itu gosala yang silu goslan, yang artinya membasuh atau mengalirkan air kepada sesuatu. Sedangkan kalau menurut istilah mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang telah ditentukan. Nah, kita sudah menemukan titik temu dari pengertian mandi wajib itu sendiri. Jadi dalam artian mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Nah, itu dari pengertian mandi wajib. Terus dalil Al-Quran yang menganjurkan atau mewajibkan mandi wajib ini yaitu Quran surah Al-Baqarah ya ayat 222 kalau nggak salah. Tadi setelah disebutkan bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kebersihan dan menyukai orang yang membersihkan badannya atau membersihkan segala sesuatu. Itu dari dalil tentang taharah atau dalil tentang mandi wajib yang pokok bahasan kita pada hari ini. Oke. Untuk materi selanjutnya macam-macam mandi wajib. Tadi sudah disebutkan ya. Dari mandi wajib itu awal hukum dari mandi atau ghusl itu yaitu mubah. Dalam artian boleh ya. Boleh dilakukan atau tidak. Seperti kita mandi sehari-hari itu. Kita mandi sehari itu berapa kali? Pada normalnya? Dua kali. Mungkin kalau yang malas itu cuma 1 kali ya, bahkan enggak sama sekali. Tapi kalau normalnya itu mandi dalam sehari itu sampai 2 kali sehari. Nah, itu merupakan contoh dari mandi yang mubah. Yang selanjutnya ada juga mandi yang sunnah. Nah, kalau mandi yang sunnah bagaimana? Yaitu mandi yang ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat. Itu terkhusus bagi laki-laki. Terus kalau yang perempuannya mandi yang sunnahnya kayak gimana? Ketika mau melaksanakan sholat riyaya Idul Fitri, Idul Adha. Itu sebagai contohnya. Untuk laki-laki juga disunahkan untuk mandi sebelum sholat sunnah, sebelum sholat riyaya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu merupakan sholat yang hukumnya itu sunnah. Nah, ada juga mandi yang wajib. Nah, kita ini pokok pembahasan kita. Di jeda dulu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi ada mandi yang sunnah,
ada mandi yang mubah dan sekarang kita akan membahas tentang mandi yang wajib. Nah, mandi yang wajib itu bagaimana? Nah, mandi yang ketika kita keluar air mani, diantaranya ya ada yang keluar, ada yang memasukkan hasbah ke panci ya. Yang selanjutnya ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan dibahas oleh teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita untuk selanjutnya akan dibagi kelompok ya, 3 kelompok dari teman-teman. Untuk pembagian kelompoknya berhitung saja ya, 1 sampai 3 dari depan ke belakang. Silakan. Gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, oke. baik. Waalaikumsalam. Kelasnya Bapak. Ya. Depan aja. Oke, nanti yang telat mengikuti yang kelompok lain ya. Untuk kelompok 1 di sini. Ya, silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sebelah kanan. Tetap kondusif ya, jangan terlalu ramai. Kelompok 3 juga. Kelompok 2 di mana? 3 gini. So, kelompok 1 di depan di sini, silakan. Kelompok 2-nya di belakangnya, kelompok 3 di sebelah kanan. Sebelah kanan kalian ya. Nggak boleh ya gitu. TV. Ini kabelnya agak bermasalah ya. Masalah banget. Malah mau kasih film. Enggak. Oke, untuk penugasannya seperti ini ya. Ada 3 tugas penting bagi teman-teman dan pokok bahasannya itu. Yang pertama kelompok 1 siapa? Nah, oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 3-nya? Oke, ada. Yang kelompok pertama kalian akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan mandi wajib. Itu tugasnya. Nanti didiskusikan dan dicari ya oleh teman-teman. Yang selanjutnya kelompok 2 tentang tata cara mandi wajib. Nah, oke, kelompok 2 itu. Lalu kelompok yang ketiga yaitu hikmah mandi wajib. Nah, hikmah mandi wajib ya, itu kelompok ketiga. Nah, oke. Untuk selanjutnya Bapak persilahkan teman-teman untuk mencari dan mendiskusikan dari penugasan Bapak ini 3 menit ya untuk mendiskusikan dan mencari ininya materinya. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Ya teman-teman, silahkan fokus ke depan ya. Nanti fokus lagi kepada dari tiap kelompok yang mempresentasikan. Ya, kita kelompok mana yang sudah siap? 3 Pak. Oke, kelompok 3 ya. Silahkan kelompok 3. Coba disimak ya teman-teman paparan materinya. Ya, silahkan. Ayo berdiri dari perwakilan kelompoknya. Berdiri kita. Yo, silakan. Jadi Sok yang keras ya, biar kedengaran sama teman-teman yang lainnya. Kelompok 3 tentang hikmah mandi wajib. Apa hikmahnya itu? Sok, silakan. Jadi menurut di dalam kitab, jadi ada 3 hikmah. Oke, 3 hikmah ya. Pertama dapat pahala, Pahala. kedua mendapat kebersihan, dan yang ketiga mendapatkan rasa semangat. Rasa semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk
Yang pertama tentang mendapat pahala, pahala. Yang kedua kebersihan. kebersihan. Yang ketiga menambah semangat. Oke, 3 hikmah. Yang selanjutnya kelompok siapa yang siap? Kelompok 1 Pak. Oh, kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1 itu tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan mandi wajib. Ayo silakan kelompok 1. Silakan. Iya, berdiri aja biar kelihatan sama teman-teman yang lain. Oke. Sunnah mandi wajib diantaranya membaca basmalah, Iya. membasuh kedua tangan sebelum membasuh seluruh anggota badan, Oke. berwudu sebelum memulai mandi wajib, Oke. meratakan basuhan ke anggota badan, Iya. kemudian dilakukan secara terus atau berulang, mendahulukan bagian tubuh yang kanan dan kiri. Oke, beri tepuk tangan. Itu yang disebutkan oleh kelompok 1 itu tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan mandi wajib. Yang selanjutnya berarti yang belum kelompok 2, silakan tentang tata cara mandi wajib. Ini harus lebih detail ya, biar kita tahu bagaimana sih tata cara mandi wajibnya. Oke, silakan kelompok 2. Baik, tata cara mandi wajib, Bapak yang pertama itu membaca niat. Kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Tadi sudah dijelaskan kalau sunnahnya itu mulai dari tangan kanan terlebih dahulu, baru tangan kiri. Kemudian yang ketiga membasuh area kemaluan. Oke, ya. Keempat berwudu sebagaimana wudu sebelum sholat. Kemudian yang kelima memasukkan jari-jarinya ke dalam air. Nah airnya itu harus yang mengalir. Oh, airnya yang mengalir tuh. Coba simak teman-teman ya. Oke. Kemudian digosok-gosokkan kepala juga sampai sela-sela rambut dan dilakukan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir barulah diguyur ke seluruh tubuh, mulai dari sisi kanan ke sisi kiri dan mencuci kedua kaki semuanya. Sudah? Sudah, Pak. Oh, oke. Beri tepuk tangan untuk penjelasan. Kita lihat tadi bagaimana cara kita mandi wajib dari mulai kita niat sampai kita membasuh kaki kita. Ya, itu tentang penugasan kalian yang sangat luar biasa ya tadi pemaparan dari teman-teman semua. Jadi dapat disimpulkan gitu. Untuk pertemuan sekarang kita membahas mandi wajib. Dari pengertian mandi wajib itu sendiri, mandi yang dilaksanakan ketika kita terkena junub ataupun kita keluar air mani dan lain sebagainya, dengan kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat-niat tertentu. Tadi hikmah dari mandi wajib itu yang pertama ada mendapat pahala, yaitu yang keduanya kebersihan, yang ketiga menambah semangat kita. Yang selanjutnya tentang sunnah-sunnah mandi wajib, diantaranya itu membaca basmalah, itu mendahulukan bagian yang kanan dari bagian yang kiri dan lain sebagainya. Yang terakhir itu tata cara mandi wajib itu yang pertama kita niat terlebih dahulu, lalu kita membasuh anggota badan kita dari mulai kepala sampai kaki kita. Jangan sampai terlewatkan meskipun itu satu rambut pun, karena ketika kita dalam mandi wajib ada satu bagian tertentu yang tidak kita basuh, itu bisa tidak sah melaksanakan mandi wajib. Nah itu mungkin untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang mandi wajib. Nah baik, untuk selanjutnya ada penugasan ya untuk teman-teman semua mengenai mandi wajib ini sendiri. Untuk tugasnya itu bisa dibuka ya di buku di halaman 120. Di situ ada soal PG ya, nanti diselesaikan. Untuk minggu depannya nanti dikumpulkan. Ya mungkin sekian. Baik, untuk menutup pertemuan kali ini silakan Bapak itu ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa lagi teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah, mungkin ya pertemuan kali ini cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.